Semuanya, kita akan membahas bagian terakhir atau bab terakhir dari pelajaran kimia kelas 11 di semester 1 ini. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kesetimbangan kimia. Nah, untuk mempelajari tentang apa itu yang disebut dengan kesetimbangan kimia, kita perlu melihat dulu suatu fakta yang terjadi. Kita sudah tahu bersama bahwa untuk memperoleh gas amonia, kita bisa mendapatkannya dengan mereaksikan gas nitrogen dan hidrogen menurut persamaan ini. Nah, menurut hukum-hukum dasar yang sudah kita pelajari atau secara stoikiometri, untuk reaksi yang ideal kalau kita mereaksikan 1 mol gas nitrogen dengan 3 mol gas hidrogen, maka kita akan mendapatkan 2 mol gas amonia. Nah, secara teoritis harusnya yang terjadi itu seperti ini. Tapi ternyata setelah diamati reaksi ini tidak pernah seideal ini. Jadi gas N2 dan gas H2 itu tidak pernah sampai habis seluruhnya dan membentuk NH3 dengan jumlah yang diharapkan. Atau dengan kata lain, tidak semua reaktan atau salah satu reaktan habis dalam reaksi kimia. Dan produk yang dihasilkan itu jumlahnya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan atau selalu kurang dari 2 mol kalau dalam contoh soal ini. Nah, mengapa terjadi hal yang seperti itu? Seharusnya kan reaksi kimia itu akan berhenti ketika salah satu atau kedua reaksi habis. Ketika reaksi pembatas habis atau kalau bisa saat keduanya sudah habis. Nah, sebenarnya yang terjadi N2 dan H2 itu tidak akan pernah habis dan NH3-nya jumlahnya tidak akan 2 mol. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, ternyata reaksi kimia itu ada reaksi yang bisa balik dan reaksi yang tidak bisa balik. Contohnya ada reaksi pembakaran, perkaratan, sama pembusukan, itu reaksi yang nggak bisa balik. Once kita punya produk udah busuk, dia nggak akan bisa lagi balik lagi ke bentuk yang freshnya. Nah, tapi ternyata ada reaksi kimia yang bisa balik, dan ternyata reaksi pembentukan amonia ini adalah reaksi yang bisa balik. Jadi mulai sekarang untuk lebih tepatnya kita harus menuliskannya dengan panah bolak-balik seperti itu. Nah, kalau kita melakukan reaksi ini dalam industri, tentu kita ingin produk sebanyak mungkin, kita ingin NH3 sebanyak mungkin. Jadi nanti di bab ini kita akan mempelajari bagaimana cara-cara yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan produk yang dihasilkan. Nah, seperti yang tadi saya sudah ceritakan, kalau kita plot konsentrasi reaktan terhadap waktu, konsentrasi terhadap waktu. Nah, kalau kita misalkan ini skala 1, ini 2, ini 3. Nah, kalau kita punya mula-mula N2-nya 1 mol, nanti jumlahnya itu akan berkurang, tapi dia nggak akan pernah sampai 0, nggak akan sampai menyentuh sumbu X. Begitu juga dengan H2, jumlahnya kalau mula-mula ini dilakukan dalam ruangan bervolume 1 liter, jumlahnya mula-mula 3 mol, dia juga nggak akan pernah sampai habis. Nah, NH3 juga begitu, mula-mula 0, harusnya dia sampai ke 2 mol, tapi ternyata dia nggak pernah sampai 2 mol. Nah, jumlahnya akan konstan. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena ternyata reaksi ini bisa balik. Nah, cuman di awal biasanya reaksi ke kanan itu laju reaksinya lebih cepat daripada reaksi ke kiri. Jadi laju reaksi pembentukannya lebih cepat daripada laju reaksi penguraian. Nah, pada saat tertentu nanti akan tercapai keadaan bahwa laju ke kanan dan laju ke kirinya itu sama. Nah, saat laju reaksi ke kanan dan ke kirinya sama, itulah saat yang kita sebut saat setimbang. Nah, pada saat itu seolah-olah N2 dan H2 jumlahnya tidak berkurang lagi dan jumlah NH3 tidak bertambah lagi. Padahal sebenarnya reaksi masih terus berjalan secara mikroskopis. Hanya saja reaksi pembentukan dan penguraian lajunya sama. Kalau kita plot laju reaksi pembentukan terhadap waktu, maka
kurvanya akan seperti ini. Laju reaksi di awal itu sangat cepat, reaksi ke kanannya. Nah, tapi lama-kelamaan reaksi akan konstan atau seolah-olah reaksi pembentukannya akan terhenti. Padahal sebenarnya di situ terjadi konsep kesetimbangan dinamis. Reaksi tetap terjadi dengan laju ke kanan dan ke kiri sama. Jadi itulah yang kita sebut keadaan setimbang. Keadaan saat reaksi seolah-olah berhenti, tidak ada perubahan makroskopis, padahal secara mikroskopis tetap terjadi reaksi ke kanan dan ke kiri dengan laju yang sama. Nah, tentu saja kalau di industri keadaan ini akan merugikan karena kita tidak mendapatkan produk sesuai jumlah yang diharapkan. Nah, oleh karena itu kita akan belajar di bab ini bagaimana cara mengoptimalkan suatu reaksi kesetimbangan. Nah, untuk sampai ke situ saya akan bahas dulu bahwa ada jenis reaksi kesetimbangan yang disebut kesetimbangan homogen. Contohnya adalah seperti ini. Reaksi di mana semua spesies yang terlibat atau semua zat yang terlibat wujudnya sama. Contohnya ini reaksi dengan seluruh wujud zat yang terlibat gas. Itu disebutnya sistem kesetimbangan homogen. Nah, sementara kalau kita lihat reaksi yang seperti ini adalah reaksi penguraian air menjadi ion H+ dan ion OH-. Nah, di sini wujud air liquid, sedangkan wujud H+ dan OH- adalah aqueous. Nah, ini disebutnya sistem kesetimbangan heterogen. Demikian juga dengan reaksi seperti ini. Nah, ini juga kita sebut reaksi kesetimbangan heterogen karena wujud zat-zat yang terlibatnya tidak sama. Di sini ada yang wujudnya solid dan ada yang wujudnya gas. Oke, tadi saya sudah bahas sepintas, kita akan membahas tentang cara mengoptimalkan reaksi kesetimbangan. Nah, untuk kita belajar cara mengoptimalkan reaksi tersebut, kita harus melihat prinsip pergeseran kesetimbangan yang mengikuti asas Le Chatelier. Nah, menurut Le Chatelier katanya, kalau kita melakukan aksi terhadap suatu kesetimbangan, kesetimbangan itu akan bereaksi dan reaksinya akan mengurangi pengaruh aksi yang tadi kita lakukan. Atau pendeknya, aksi akan sama dengan min reaksi. Jadi kesetimbangan itu pada dasarnya tidak mau diganggu. Kalau kita mengganggu kesetimbangan, kesetimbangannya akan berusaha mengurangi pengaruh gangguan yang tadi kita lakukan. Nah, menurut Le Chatelier, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Yang pertama adalah faktor konsentrasi atau kepekatan. Menurut asas Le Chatelier, kalau ke dalam suatu kesetimbangan kita tambahkan reaktan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk. Sebaliknya, kalau kita tambahkan produk, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaktan. Nah, sebagai contoh kita lihat reaksi yang tadi, ini adalah reaksi pembentukan amonia. Dalam industri ini disebutnya proses Haber-Bosch. Nah, seandainya kita analogikan keadaan setimbang ini sebagai suatu jungkat-jungkit seperti ini, kita anggap gas N2 dan gas H2-nya itu ada di sebelah kiri dan gas NH3-nya ada di sebelah kanan. Nah, reaksi ini akan seolah-olah berhenti atau mencapai kesetimbangan pada keadaan tertentu. Nah, saat itu laju reaksi ke kanan dan ke kirinya sama. Seandainya ke dalam kesetimbangan ini kita tambahkan gas N2, maka yang terjadi adalah akan terjadi hal seperti ini. Nah, ini kalau kita tambahkan N2. Nah, kesetimbangan akan terganggu nih. Kesetimbangan akan bereaksi, reaksinya mengurangi pengaruh aksi yang tadi kita lakukan. Jadi untuk mencapai keadaan yang tetap setimbang, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Atau gas NH3 akan bertambah banyak di sini. Nah, hal ini dilakukan oleh kesetimbangan untuk mempertahankan keadaan setimbang. Sehingga terjadi lagi kesetimbangan seperti keadaan awal. Nah, ilustrasi ini mudah-mudahan bisa membuat kita semua mengerti ya. Kalau kita menambahkan reaktan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk. Nah, sebaliknya kalau misalnya dalam kesetimbangan kita kurangi dulu jumlah NH3. Kalau kita kurangi,
hal yang terjadi juga akan sama seperti ini. Jadi NH3-nya dipindahkan ke tempat lain, maka kesetimbangan akan terganggu menjadi seperti ini. Nah, sama dengan yang tadi, kesetimbangan akan berusaha tetap dalam keadaan yang sama seperti awalnya atau keadaan setimbangnya. Jadi apa yang terjadi? Nah, kesetimbangan nanti akan bergeser ke sebelah kiri. Jadi N2 dan H2-nya akan bertambah sehingga tercapai lagi keadaan setimbang. Nah, ini memang hal yang biasa dilakukan dalam industri atau dalam proses Haber-Bosch dalam industri pembentukan NH3. Supaya kita memperoleh NH3 yang optimal, biasanya NH3 bentuknya dipindahkan dulu ke tempat lain. Jadi kita seolah-olah mengurangi produk. Nah, dengan demikian kesetimbangan nanti akan bergeser ke sebelah kanan, produknya bertambah lagi. Sama seperti yang tadi ini. Kalau NH3-nya dipisahkan dulu, nanti kesetimbangan akan bergeser ke sebelah kanan. N2 dan H2-nya akan berkurang supaya tetap terjadi kesetimbangan. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi kesetimbangan itu adalah faktor tekanan. Faktor tekanan biasanya berkebalikan dengan faktor volume. Nah, saya gambarkan dua wadah di sini. Wadah yang pertama itu adalah wadah dengan volume tinggi, tapi tekanan rendah. Nah, wadah yang di sebelah kanan atau wadah kedua, ini adalah keadaan saat tekanannya tinggi, tapi volumenya kecil. Nah, kalau kita misalkan kita punya gas N2 dan gas H2 di sini, maka dengan perbandingan jumlah tertentu akan terbentuk gas NH3. Kita anggap aja begini ya, NH3. Nah, dalam ruangan yang lebih besar, maka N2 dan H2 itu akan lebih sering bertumbukan. Lebih jarang bertumbukan dibandingkan kalau kita punya N2 dan H2 yang berada pada ruangan dengan volume yang lebih kecil atau tekanan lebih besar. Nah, proses pembentukan NH3 di wadah kedua itu tentu akan lebih mudah daripada di wadah pertama. Nah, kalau kita lihat persamaan reaksinya, ini adalah reaksi pembentukan NH3 tadi ya. Nah, kalau ruangannya besar, tekanannya kecil, maka pembentukan NH3 itu akan cenderung lebih lambat daripada ruangan yang lebih kecil atau tekanannya lebih besar. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau kita menaikkan tekanan ke dalam sistem ini, maka molekul akan lebih membentuk atau akan lebih bergeser ke pihak pembentukan suatu molekul. Sedangkan kalau kita perbesar ruangannya, maka tumbukannya akan jadi lebih jarang, maka reaksi akan bergeser ke pihak yang lebih mengurai. Nah, untuk praktisnya kita bisa juga menyebut seperti ini. Kalau kita menaikkan tekanan, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke pihak yang jumlah koefisiennya lebih kecil. Molekul akan lebih membentuk dibandingkan mengurai. Sementara kalau kita menaikkan volume, kesetimbangan akan bergeser ke pihak dengan jumlah koefisien besar, atau senyawa akan lebih mengurai. Nah, ini masuk logika ya. Berikutnya kita akan lihat pengaruh suhu. Nah, apakah pengaruh suhu dalam kesetimbangan? Reaksi yang tadi, reaksi pembentukan NH3 ini kebetulan pembentukan NH3 itu adalah reaksi eksoterm. Jadi biasanya persamaan ini kalau dilengkapi akan ada keterangan seperti ini. Nah, di situ terlihat ini berarti artinya reaksi pembentukan atau reaksi ke kanan itu adalah reaksi eksoterm. Nah, kita bisa menyebut pihak kanan ini adalah pihak eksoterm. Sedangkan pihak kiri ini adalah pihak endoterm. Nah, kalau kita ilustrasikan keadaan setimbang itu keadaan saat T-nya kita sebut T1, waktu kita menaikkan suhu, maka suhu akan naik menjadi T2.
Prinsipnya tetap seperti tadi asas Le Chatelier, kesetimbangan itu akan tetap berusaha mencapai keadaan yang awal kalau diganggu. Jadi kalau kita naikkan suhunya jadi T2, dia akan berusaha kembali ke T1. Dia akan berusaha kembali ke suhu yang lebih rendah. Nah, oleh karena itu harus ada yang menyerap kalor di sini supaya suhunya kembali ke suhu yang rendah. Nah, gimana caranya nih suatu reaksi bisa bergeser atau bisa menyerap kalor? Nah, caranya adalah kita harus menggeser atau reaksi ini harus bergeser ke pihak yang menyerap kalor atau pihak endoterm. Jadi makanya dalam kesetimbangan ini kalau kita naikkan suhu, reaksinya akan bergeser ke sebelah kiri. NH3-nya akan berkurang, sementara N2 dan H2-nya akan bertambah. Nah, sebaliknya kalau misalnya kita turunkan suhu menjadi T3 di sini, kesetimbangan akan bereaksi. Dia akan berusaha kembali ke suhu yang lebih tinggi tadi, suhu saat setimbang. Nah, untuk kembali ke suhu yang lebih tinggi, berarti harus terjadi kalor di sini, harus ada kalor yang dilepaskan supaya dia punya modal untuk kembali ke suhu yang lebih tinggi. Nah, jadi dia harus digeser ke pihak yang menghasilkan kalor. Nah, kita tahu yang menghasilkan kalor ini adalah reaksi eksoterm. Nah, jadi kesimpulannya, kalau kita menaikkan suhu, maka kesetimbangan akan bergeser ke pihak endoterm. Kalau kita menurunkan suhu, maka kesetimbangan akan bergeser ke pihak eksoterm. Nah, pihak endoterm itu yang mana? Pihak eksoterm itu yang mana? Kita harus mengamati reaksinya. Kalau ada keterangan delta H negatif, ini artinya reaksi ke kanan adalah reaksi eksoterm. Reaksi ke kiri adalah reaksi endoterm. Jadi kalau ke dalam kesetimbangan ini kita naikkan suhu, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Maka N2 dan H2-nya akan bertambah, sementara NH3-nya berkurang. Sebaliknya kalau kita turunkan suhu, kesetimbangan akan bergeser ke kanan, ke pihak eksoterm. Maka NH3 akan bertambah dan N2 dan H2 akan berkurang. Nah, selanjutnya bagaimana dengan komponen solid dan komponen liquid dalam kesetimbangan? Nah, setelah kita amati, ternyata reaksi kesetimbangan ini biasanya digunakan dalam larutan. Nah, konsentrasi larutan salah satunya bisa kita nyatakan dengan besaran N/V atau besaran molaritas. Nah, kalau kita punya komponen yang wujudnya solid, komponen ini otomatis tidak bisa kita hitung konsentrasinya. Bahkan ada beberapa buku yang bilang komponen solid itu tidak punya konsentrasi. Karena konsentrasi itu artinya adalah jumlah mol zat terlarut dalam pelarut atau dalam larutan, dalam gabungan pelarut dan terlarut. Begitu pula dengan zat murni. Zat murni itu berarti hanya terdiri dari satu zat. Itu juga tidak bisa kita nyatakan konsentrasinya. Makanya komponen solid dan liquid dalam kesetimbangan itu tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Jadi kita tidak bisa menggeser kesetimbangan dengan cara mengubah jumlah komponen solid dan liquid. Jadi maksudnya gimana? Nah, kalau kita punya reaksi seperti ini, misalnya reaksi penguraian air. Nah, waktu kita menambahkan air, kesetimbangan tidak akan bergeser ke sebelah kanan. Sama juga dengan waktu kita punya misalnya reaksi penguraian CaCO3. Nah, di sini ada komponen solid nih. Ini CO2. Nah, waktu kita menambahkan CaCO3, kesetimbangan tidak akan bergeser ke kanan juga. Karena CaCO3 adalah komponen solid, begitu. Nah, bagaimana dengan katalis? Kita sudah tahu bersama nih, katalis itu adalah zat yang mempercepat reaksi karena katalis memungkinkan suatu reaksi memilih jalur dengan energi aktivasi lebih rendah. Nah, ini biasanya grafik tingkat energi pada senyawa yang tidak dikatalisis. Ini kalau yang dikatalisis. Nah, di sini
tidak dinyatakan bahwa katalis itu akan mempengaruhi kesetimbangan. Katalis itu hanya mempercepat suatu reaksi mencapai keadaan setimbangnya. Kesetimbangan itu kan seolah-olah reaksinya sudah berakhir, padahal sebenarnya belum. Nah, katalis hanya mempercepat tercapainya keadaan itu, tapi dia tidak akan menggeser kesetimbangan. Jadi katalis tidak akan berguna untuk kalau kita ingin mengoptimalkan suatu reaksi. Nah, oke, dari asas satelit yang tadi sudah kita pelajari, mari kita lihat reaksi salah satu tahap pembentukan asam sulfat. Salah satu reaksinya adalah reaksi ini. Delta H reaksi ini min 196 kJ atau kurang dari 0. Nah, bagaimana cara mengoptimalkan reaksi ini supaya kita dapat SO3 dalam jumlah yang lebih banyak? Cara yang pertama, kita sudah tahu kita bisa menambahkan konsentrasi SO2 atau kita bisa menambahkan konsentrasi O2. Atau bisa juga kita pindahkan SO3 yang sudah terbentuk ke tempat lain sehingga kita mengurangi produk. Reaksi juga nanti akan bergeser ke kanan, produk lebih banyak. Nah, yang kedua, karena jumlah koefisien di kiri adalah 3 dan jumlah koefisien di kanan adalah 2, kita bisa mengurangi volume atau kita bisa menaikkan tekanan. Karena kalau tekanan naik, kesetimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien lebih kecil. Jumlah koefisien di ruas kiri 2 ditambah 1, 3. Jumlah koefisien di ruas kanan 2. Jadi kalau kita naikkan tekanan, kesetimbangan akan bergeser ke kanan juga nih. Kita akan memperoleh SO3 dalam jumlah yang lebih banyak. Atau kita bisa menurunkan volume, karena kalau volume ditambah kan kesetimbangan bergeser ke jumlah koefisien lebih besar ya. Kalau volume dikurangi, dia akan bergeser ke jumlah koefisien lebih kecil, tetap bergeser ke kanan juga. Nah, yang ketiga, karena reaksi ke kanan adalah reaksi eksoterm, maka kita bisa menurunkan suhu. Karena kalau suhu diturunkan, kesetimbangan kan akan bergeser ke pihak eksoterm. Eksotermnya ini di sini kanan. Jadi SO3 akan lebih banyak. Oke, sampai di sini dulu. Nanti di video selanjutnya kita akan membahas tentang ketuntasan suatu reaksi kesetimbangan.